Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis dan besar sudut. Dan temanya itu masih hitungan ya teman-teman. Coba perhatikan modulnya. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau membahas mengenai keterkaitan materi dengan tema. Sudah kita rasakan ya, sudah hampir 1 tahun kita belajar dari rumah dan melakukan kegiatan pun harus berada di rumah dari mulai terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali benda-benda yang ada di rumah yang mempunyai sudut. Sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 kaki sudut. Nah, dalam sudut derajat yang terkecil adalah 0 derajat. Dan sudut atau derajat terbesar adalah 360 derajat, yaitu satu lingkaran penuh. Nah, dalam Al-Quran pun disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 17 bahwa Allah berfirman yang artinya Allah yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Allah yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Nah, dari ayat tersebut bahwasanya matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, berputar mengelilingi bumi 180 derajat. Sebelum menghitung besaran sudut, mari kita bersama membahas mengenai materi tentang jenis dan besarnya sudut. Oke, untuk yang pertama, materinya ada sudut pada benda. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya teman-teman. Nah, untuk gambar yang pertama yang ini ada penggaris. Apakah di sini mempunyai sudut? Iya, ini dia sudut. Nah, ini setiap pojok. Benda pada gambar di atas memiliki pojok yang ini ya. Di sini benda berada di sini memiliki pojok. Dan pojok pada benda tersebut dinamakan sudut. Berarti yang ini sudut. Ini juga sudut. Ini juga sudut. Nah, kemudian ini ada keramik. Mana ya sudutnya? Oke. Yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Kemudian yang ketiga ada buku. Mana ya sudutnya? Oke, kita cari pojoknya. Berarti yang ini, dan ini. Oke. Selanjutnya, yaitu sudut sebagai daerah yang dibatasi oleh 2 kaki. Nah, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 kaki dan titik pertemuannya itu antara 2 kaki sudut disebut titik sudut. Nah, coba perhatikan gambar ya teman-teman. Di sini ada kaki sudut, berarti AC ini adalah kaki sudut dan AB juga kaki sudut. Nah, ini kaki sudut. Maka daerah yang dibatasi oleh 2 kaki sudut adalah sudut. Nah, ini dia daerah yang dibatasi oleh 2 kaki sudutnya. Nah, kemudian untuk titik sudutnya itu adalah titik pertemuan antara 2 kaki ini. Antara kaki AC dan kaki AB. Nah, titik pertemuannya itu dinamakan titik sudut. Oke, kita bahas di sini teman-teman. Berarti nama sudut yang gambar ini adalah sudut apa? BAC atau sudut CAB. Oke. Nah, bisa ditulis juga lambangnya seperti ini kalau sudut ya, teman-teman. Nah, yang ini adalah lambang penulisan sudut. Dan kaki sudutnya sudah kita sebutkan tadi, ini. Kaki sudutnya ada AC dan AB. Dan titik sudutnya adalah titik. Nah, ini dia titik A. Oke, ini yang dinamakan dengan sudut sebagai daerah yang dibatasi 2 kaki sudut. Nah, yang ketiga, di sini membandingkan dan mengurutkan besar sudut. Oke, membandingkan 2 sudut itu bisa kita lakukan dengan cara mengamati langsung gambarnya, atau dengan cara diimpitkan. Diimpitkan berarti kita harus membuat pola pada kertas sesuai sudut yang ada pada gambarnya. Kemudian kita impitkan dengan gambar yang tersedianya. Nah, kemudian di sini ada gambar ya, ada ini A dan sudut B. Oke, sudut A dan sudut B. Dari gambar ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa yang mana yang lebih besar, teman-teman? Iya, bisa kita lihat dengan jelas ya. Tidak diimpitkan pun bisa terbaca dengan jelas bahwa sudut A lebih besar dari sudut B. Oke. Nah, kemudian setelah kita memahami cara membandingkan mana sudut yang besar dan sudut yang kecil, kita lanjutkan ke mengurutkan teman-teman, mengurutkan besar sudut.
Nah, coba. Nah, di sini misalnya ada 4 buah sudut. Sudut A, B, C, dan D. Urutkan besar sudut-sudut berikut dari yang terbesar. Kita bisa melihat sudut yang terbesar yang mana, teman-teman? Iya, sudut yang terbesar yang ini, D, kemudian, nah ini dia, C, kemudian A, kemudian B. Nah, bisa terlihat dengan jelas ya, teman-teman. Maka ini jawabannya. Karena dari yang terbesar berarti D, C, A, B. Kalau misalnya urutkan besar sudut dari yang terkecil, berarti kita tinggal balikan saja. B, A, C, dan D. Nah, itu untuk mengurutkan besar sudut. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sudut. Nah, di sini yang kita pelajari itu ada 3 jenis sudut. Yang pertama ada sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini, teman-teman, adalah besar sudut yang besarnya adalah 90 derajat atau sudut yang kaki sudutnya itu saling tegak lurus. Nah, di sini pada gambar kita bisa perhatikan ya, 2 kakinya itu saling tegak lurus. Yang pertama, nah ini, yang kedua ini. Jadi vertikal dan horizontalnya itu saling tegak lurus ya, teman-teman. Nah, ini yang dinamakan dengan sudut siku-sikunya, yang ini. Ini sudut siku-siku dan ini juga sudut siku-siku. Nah, kemudian yang kedua yaitu sudut lancip. Nah, sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, teman-teman. Sudut lancip ini lebih kecil daripada sudut siku-siku. Nah, daerah sudutnya saja kecil. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk daerah sudut. Maaf. Ini juga daerah sudutnya. Nah, ini sudut lancip. Ini juga daerah sudutnya, sudut lancip. Oke, dan selanjutnya yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, dari gambarnya saja kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwa sudut tumpul lebih besar dari sudut siku-siku. Kalau misalnya sudut siku-siku itu tegak lurus di sini, maka sudut tumpul, nah, agak melebar ke pinggir ya, teman-teman. Jadi besar sudutnya itu yang ini daerahnya, nih. Ini juga yang, nah, sip. Ini juga yang, nah, yang ini. Oke, berarti kita sudah mengetahui ya 3 jenis sudut. Ada siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul. Sekali lagi, sudut siku-siku itu adalah sudut yang kaki sudutnya saling tegak lurus. Kalau sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih kecil dari sudut siku-siku, sedangkan sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, selanjutnya, nah di sini ada sudut sebagai jarak putar. Nah, yang pertama, sudut seperempat putaran. Sudut seperempat putaran juga disebut sebagai sudut siku-siku, teman-teman, karena besarnya adalah 90 derajat. Nah, saling tegak lurus ya. Kalau yang saling tegak lurus berarti besarnya 90 derajat. Di sini, sudut seperempat putaran ditunjukkan oleh jarum jam pada pukul 3, teman-teman. Di sini, nah ini, pukul 3, ini saling tegak lurus ya antara jarum panjang dan jarum pendeknya. Maka di sini membentuk sudut 90 derajat. Nah, sedangkan yang kedua yaitu sudut setengah putaran. Oke, perhatikan di sini ada sebuah gambar dari titik A ke titik B. Kemudian ditarik garis membentuk ya, teman-teman. Nah, di sini dari titik A ke titik B itu maka akan terbentuk sudut setengah putaran. Iya, karena setengah putaran, satu putaran penuh itu kan tadi disebutkan bahwa lingkaran ya. Jadi untuk sudut setengah putaran itu ya seperti ini, setengahnya dari lingkaran. Nah, besar sudutnya itu, teman-teman, adalah 180 derajat. 180 derajat. Kalau misalnya pada jam dinding ini, nah kita pindahkan jarum pendek yang tadinya angka 3 itu dipindahkan ke angka 6. Nah, maka ketika jam berada pukul 6 tepat, berarti itu menunjukkan sudut satu putaran penuh yang besarnya 180 derajat. Nah, seperti ini. Yang ketiga, yaitu ada sudut satu putaran penuh. Nah, sudut satu putaran penuh ini satu lingkaran ya, teman-teman. Nah,
Di sini bisa kita perhatikan bahwa ada titik A. Nah, ini sebagai pusat putarannya. Titik A itu sebagai pusat putarannya. Nah, jika kita membuat putaran dari titik B, nah ini dari titik B, yang ini titik B, sampai ke titik B lagi. Nah, berputar. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan sudut satu putaran penuh. Yang besarnya itu adalah 360 derajat. Nah, sudut satu putaran penuh itu ditunjukkan oleh jarum jam pada pukul 12. Iya, jadi di sini dari jam 12 berputar lagi satu hari satu malam. Nah, kembali lagi ke jam 12. Itu yang dinamakan dengan satu putaran penuh. Nah, baik. Terima kasih teman-teman, itu yang kita pelajari hari ini. Silahkan teman-teman untuk mengerjakan LKS-nya. Jangan lupa untuk memberikan nama dan pastikan teman-teman sudah memahami dan menyimak penjelasan materinya supaya ketika menjawab pertanyaan, teman-teman bisa langsung mengerjakannya, tidak merasa kebingungan lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.